Uh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lagi di tempat apa ini, hidroponik ya? Hidroponik. Nah, kita akan mencari tahu gimana sih cara mengurus atau membentuk ini bangkunya seperti apa gitu kan. Nah, kita nih ada ketemu dengan Abang Dedi, Bro Dedi, yang udah apa sih namanya itu, udah supervisor lah, udah tahu semuanya terkait dari mulai ngebentuk, nyemai sampai panen. Kita ngobrol-ngobrol guys sama. Jadi begini Abang, ini kan masyarakat mungkin belum tahu semuanya nih terkait hidroponik itu seperti apa gitu kan. Nah, mungkin Bang Dedi bisa menjelaskan dari mulai nyemai sampai panen gitu kan. Itu gimana sih Bang Dedi? Oke, halo guys. Oh, dadah dulu tuh, dadah. Hai guys. Iya. Nah, kita akan cari tahu dari mana asalnya tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik yang ditanam dengan media air, menggunakan rak dari medianya guli atau pipa yang biasa digunakan untuk talang air di rumah ataupun di perkantoran. Nah, yang seperti ini guys contohnya. Nah, kita bikin satu guli ini kita potong 10 cm 10 cm. Oh, ya, menjadi dua bagian ya. Nah, dibikin dua bagian. Nanti kita sambungkan potongannya itu, kita sambungkan untuk tutupnya. Nah, setelah sudah menjadi tutupnya, kita kasih lubang. Lubang ini kita kasih jarak. Ada yang jaraknya itu berapa senti? Nah, jaraknya ada yang bisa 15 cm, ada yang 10 cm. Tergantung nanti kita buat tanamannya. Nah, bisa nih dari sekarang apa ini? Pakcoy apa? Nah, kalau yang ini yang ada di depan saya ini jenis tanaman hidroponik kangkung. Sayuran kangkung. Nah, ini dia membutuhkan jarak lubangnya 15 cm. Nah, 15 cm dari lubang ke lubang 15 cm. Nah, ini media tanamnya nih guys. Nah, ini Bang. Nah, ini media tanamnya. Ini busa, namanya busa rockwool. Kalau kita bilang itu semacam busa untuk peredam knalpot. Nah, karena banyak sekarang dijual gaspol gitu ya. Gaspol. Nah, ini banyak dijual di toko-toko ataupun secara online. Terus nanti Mas Bro, apa Bang Bro, apa Akang Bro lah, saya jadi bingung ini. Ini orang Sunda kan Akang ya? Saya asli orang Sunda. Oh, Sunda. Jadi Akang Bro begini. Misal nih, lubangnya sendiri kalau jaraknya apa kelebaran, apa jaraknya kepedekan, itu pengaruhnya seperti apa sih? Kalau jaraknya antara kelebaran atau kesempitan, karena kita tergantung tanaman. Kalau kangkung itu tanamannya kan dalam satu lubang itu bukan hanya satu pohon, tapi minimal kita 5 pohon. Tapi kalau untuk pakcoy itu satu pohon, tapi dia batangnya melebar. Kalau dia jaraknya 10 cm, maka satu lubang ke lubang yang lain itu akan berbenturan, karena pakcoy itu batangnya terlalu rapuh gitu. Rapuh. Jadi kalau dia berbenturan nanti bisa cepat patah. Nah, kalau kangkung ini dia kan jarak 10 cm ini karena dia pohonnya langsung ke atas, tidak melebar ke samping. Nah, itulah kegunaan dari lubang dari yang 15 sampai 10. Nah, dari bibitnya sendiri ini, dari mulai pembibitan sampai ke panen itu kira-kira membutuhkan waktu berapa hari kah, apa minggu gitu kan? Baik Bang, kita jelaskan mulai dari kangkung dulu. Kita sekalian kita lihat di tempat penyemaian. Oh iya, siap. Ini banyak Bang ya, bukan cuma hanya kangkung aja ya? Ini ada jenis-jenis tanaman. Nah, ini pasca panen tadi 30 ini apa ini namanya nih? Ini samhong. Ini tanaman samhong. Ini sisa-sisa yang sudah dipanen. Nah, ini pun samhong. Ini samhong yang baru 16 hari.
Ini samhong 16 hari. Oh, ini umur 16 hari tuh udah begini. Ini umur 16 hari. Kalau panennya berapa hari nih samhong? Kalau samhong ini panennya 32 hari. Karena samhong itu di Semayan, di Semayan ini, nah yang seperti ini, sini. Nah, di Semayan ini umur 5 hari. Oh, itu udah segitu umur 5 hari. Nah, ini umur 5 hari. Karena macam-macam Semayan. Macam-macam Semayan. Kalau samhong atau pakcoy di Semayan ini butuh waktu 14 hari, Bang. Beda dengan kangkung. Kalau kangkung berapa hari? Kalau kangkung itu hanya 7 hari. 7 hari di Semayan baru kita pindah rak. Nah, kalau samhong, pakcoy, sawi pahit, selada itu butuhnya 14 hari di Semayan baru kita bisa pindah ke rak. Nah, kangkung 7 hari di Semayan pindah ke rak. Nah, dia dalam waktu 17 hari, 18 hari sudah panen. Nah, jadi kangkung itu bisa 2 kali dalam 1 bulan. Terus gini Bang, nih airnya sendiri nih, apa ada obatnya sendiri, apa sih kan gitu. Mungkin mereka ini kadang-kadang taunya yang penting mah kena air gitu kan. Nah, ini kan pasti yang namanya hidroponik itu pasti ada vitamin-vitamin yang khusus gitu. Ya guys, gini Bang. Pertama kita dari Semayan, yang di Semayan ini kita tidak butuh untuk nutrisi. Kita ada vitaminnya yang disebut nutrisi A-mik dan B-mik. Itu banyak dijual di toko-toko dan di toko online pun ada. Nah, di Semayan ini kita tidak butuh untuk nutrisi. Nutrisi dibutuhkan di waktu sudah pindah ke rak. Kalau sudah di rak ini, minggu pertama pindah rak itu kita membutuhkan nutrisi ppm-nya 650 ppm. 650 ppm. Nah, nih guys, bentar lagi ini panen ini. Ini berapa hari lagi nih panennya? Ini baru 15 harian. 15 harian. Nah, sekitar 15 hari lagi. Nah, Bang, kebutuhan nutrisi itu kita harus perlu untuk alat pengukur namanya TDS3. Oh, ya. TDS3. Nih guys, ada alatnya tersendiri ternyata nih. Nah, kita harus membutuhkan, karena di tempat di penampungan airnya itu kita tambahkan air yang ppm-nya harus sampai dengan 650 itu dalam waktu seminggu. Nah, kalau sudah melebihi dari seminggu kita tambahkan sampai menjadi 900 ppm-nya. Oh, sudah, jadi ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya ya? Karena pertumbuhan pun ada tahapannya. Tahapan penyemaian tidak butuh untuk vitamin atau nutrisi. Iya. Nah, untuk pindah ke sini dia membutuhkan nutrisi sebanyak 600 ppm. Nah, seminggu kemudian kita tambah lagi menjadi 900 ppm karena dia sudah menjadi remaja. Nah, pertumbuhan remaja ini memang begitu banyak makan vitaminnya, begitu banyak membutuhkan vitaminnya. Maka setelah seminggu, 2 minggu kita seminggu lagi untuk panen kita tambahkan menjadi 1000 atau 1000 lebih. Itu untuk seminggu lagi panen. Karena hidroponik ini kalau yang ingin mencoba silahkan coba terlebih dahulu, jangan takut nanti gagal. Kita mencoba terlebih dahulu, kita praktekkan. Ini hasilnya. Dalam 1 rak ini kalau kita mulus, tidak ada kendala dari hama atau apapun, perjalanan lancar, ini bisa menghasilkan 1 kintal, Bang. Ini lubangnya berapa? Misalnya ini jarak raknya itu berapa meter ini? Ini jarak raknya ini 12 meter. Oh, 12 meter. 12 meter. Dikali 10 guli. 10 guli. Jadi lubangnya itu 1560 lubang. Oh, 1 raknya. Nah, 1 rak ini lubangnya 1560 lubang tanam. Kalau panen itu jadi berapa? Kurang lebih 1 kintal. Oh, 1 kintal. Karena dalam 1 pohon ini bobotnya harus lebih dari 70 gram. Ya, benar. Nah, 140 gram. Untuk kebutuhan 1 kilo itu kan 1000 gram. Nah, tinggal dibagi aja, berarti hanya 10 lubang tanam. Itu. Sedangkan ini 1 rak ini 1560 lubang tanam. Nah, ini Bang, dari rak ini nih, dari semua rak ini kalau panen ini nyampe berapa ton ini, Bang? Kalau perhitungan kita yang sudah biasa kita panen,
satu rak ini 1 kintal. Oh, 1 kintal. Dalam 1 bulan itu kita kalau ini penuh semua itu bisa 5-6 kintal. Wih, luar biasa ya. Karena tergantung tanaman. Ini pun tanaman sama. Ini sudah remaja. Ini baru pindah rak, baru pindah tanam ke rak. Nanti dia akan ini panen, ini besar. Oh, jadi ada ininya, ada maksudnya jadi nggak bareng Ya, gitu ya. jadi kita nggak sampai kosong seperti itu. Jadi setiap hari kita panen, setiap hari kita Iya. panen. Gitu. Karena ini kendala cuaca saat ini. Ya, memang hari ini kita mau pindahkan untuk kangkung. Mungkin itu 5 hari lagi kita sudah pindah samhong atau pakcoy. Nah, Kalau untuk di penyemaiannya sendiri itu membutuhkan berapa hari? Penyemaian itu kalau untuk 1 rak nggak lama. Nggak lama. Kita pakai baki. Kita sudah perhitungkan. Kalau 1 rak ini sekitar 20 baki. 20 baki. Kita sudah siapkan. Yo, ini 1 rak ini 1560 lubang tanam. Berarti kalau 1 raknya itu 100, berarti kita butuhnya 16 baki. Itu untuk penyemaian kita udah terbiasa. Jadi tidak terlalu banyak makan waktu. Kalau kita sudah tahu dan sudah terbiasa, itu tidak akan memerlukan banyak waktu. Terus gini, Kang Bro, ini kan apa sih kangkung ya? Ya. Terus ini apa ini namanya nih? Ini samhong, Isambong. sawi. Nah, dari dulu nih apa aja sih yang pernah dipanen, yang pernah ditanam itu apa aja? Kalau yang sudah dipanen ya, Iya. selain yang sekarang, kita udah panen dari mulai sawi itu bermacam-macam. Ada sawi pahit, ada sawi putih, terus ada pakcoy juga. Pakcoy juga ada 2 macam, pakcoy putih dan pakcoy hijau. Itu kita sudah pernah panen. Terus kangkung, terus bayam. Bayam juga ada 2 macam, bayam merah dan bayam hijau. Tuh. Nah, kita yang belum pernah tanam di sini, untuk yang kali ini selada kita belum pernah tanam karena kebutuhan yang diminta, karena kita ada program dan ada kalender gitu. Jadi kita yang dibutuhkan untuk kios sayur kita, kebutuhan kita untuk bulan ini samhong dan pakcoy juga kangkung. Nah, itu berarti yang kita kejar. sistemnya ngikut berarti. Iya. Ya? Kalau ini lagi rame di luarnya apa nih kan gitu. Ya, jadi betul. ngikutin. Oke. Karena kalau kita nggak ngikutin ya kan harga-harga sayuran ini kita tidak tahu. Hari ini kita nanam lagi mahal, siapa tahu pas kita panen itu pas lagi anjlok. Nah, Makanya kita ikutin program. Nah, ini Kang Bro nih, ini udah berjalan berapa tahun ini? Apa berapa bulan ini? Oh, kalau ini belum lama ya. Hidroponik ini. Hidroponik ini yang kita jalankan ini baru 4 bulan sampai saat ini 4 bulan. 4 bulan. Itu 4 bulan. Pertama sekali kita menghasilkan dalam satu greenhouse ini itu yang awalnya itu kita menghasilkan dari bermacam-macam tanaman sayur ini, ada bayam, ada pakcoy, karena kita mencoba pertama itu ada 1,5 kintal. Nah, yang kedua kita meningkat kebutuhannya meningkat dan kita sudah tahu caranya, kita menjadi 2,5 kintal. Nah, 2,5 kintal itu kita terus tiap bulan itu tidak kurang dari 2 kintal. Oh, jadi nambah terus karena ilmunya kita sudah dapat. Oh iya. Semakin kesini semakin dapat. Nah, semakin kelebihan dan kekurangannya kita semakin tahu. Tapi selama 4 bulan itu mengalami kegagalan itu yang di awal. Yang di awal kita pernah mengalami kegagalan, makanya proses yang awal itu kita mendapatkan hanya 1,5 kintal. Yang gagal itu dari penanaman bayam. Bayam kita tanam 800 lubang tanam yang hijau dan 800 lubang tanam yang merah untuk 1 rak, karena 1 rak ini 1560 bisa 1600 lubang ya. Nah, itu kita gagal panen itu karena waktu itu musim panas yang sangat ekstrim gitu. Makanya waktu musim panas yang sangat ekstrim itu. Oh, berarti ini atasnya juga pengaruh berarti iya, ya? Ini pengaruh. Ini kita tidak menggunakan plastik UV.
Tapi ini kita apa ini menggunakan namanya? insect net. Oh, insect Insect ini. net sejenis jaring, tapi dia lebih kecil, lubang-lubangnya Ya. tuh lebih kecil karena hama untuk sayuran ini memang kecil. Itu yang dibilang apa namanya? Kalau dibilang di sini sih hamanya kutu loncat. Oh, kutu loncat. Ya. Nah, kutu loncat dia jenisnya kayak kumbang tapi kecil gitu. Nah, untuk jaraknya sendiri nih, Kang Bro, untuk jaraknya dari atas ke bawah ini pengaruh nggak nih? Untuk mungkin ada jaraknya berapa meter gitu kan? Itu Sangat pengaruh. Oh, sangat pengaruh. Sangat pengaruh untuk jarak Oh. tingginya ini juga sangat pengaruh. Kita mencoba 2,5 meter paling rendah itu 2,5 meter. Karena 2,5 meter itu kalau di musim panas itu sudah sangat langsung terkena sinar matahari. Nah, kalau kita 2,5 meter sampai 3 meter. Kalau lebih tinggi pun nanti pas waktu musim panas itu sinar mataharinya kurang. Karena tanaman ini butuh air juga, butuh matahari juga. Jadi makanya kita sudah prediksi semua. Nah, dari mulai awal tingginya bangunan, lebarnya bangunan, sampai ke tanaman-tanaman ini, tiap hari kita ulik, kita lihat apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, sampai air pun ppm-nya selalu kita periksa terus tiap hari. Oh, berarti air aja harus benar-benar intens diperiksa berarti ya kalau begitu ya. Pagi kita periksa, namanya air mengalir kan, dalam uapan itu dia akan berkurang. Otomatis itu ukuran ppm-nya juga akan berkurang. Makanya pagi kita cek, sore kita cek. Gitu. Jadi nggak terlalu menyita waktu, karena nggak harus menyangkul, nggak harus babat rumput, nggak harus kasih pupuk yang lain. Kita hanya itu aja, pemeriksaan ppm air. Oh. Nah, ini Kang Bro nih, ini kan lumayan dari tadi kita udah berbincang, udah ngobrol-ngobrol nih terkait masalah hidroponik. Nah, mungkin Kang Bro nih untuk masyarakat nih yang ingin mencoba, mungkin ada yang sedikit penjelasan gitu kan dari awal sampai panen, terus perjalanannya seperti apa. Mungkin Kang Bro bisa untuk masyarakat agar masyarakat ini paham dan mengerti, terus menjadikan motivasi gitu kan, karena ini hasilnya luar biasa ini. Oke, siap Bang. Memang kita di sini tanaman hidroponik ini kita memberikan contoh kepada masyarakat yang di sini biasanya bercocok tanam itu sayur-sayuran di tanah. Kita memberikan contoh siapapun warga masyarakat yang punya keinginan belajar di sini diterima, akan diajarkan mulai dari penyemaian sampai panen, sampai pembersihan, sampai ke packingnya, sampai ke packing untuk pengiriman ke kios. Dari awal kita bimbing siapapun warga masyarakat yang ingin berkeinginan memiliki tanaman hidroponik bercocok tanam seperti ini, kita akan pelajari dari awal sampai panen. Oke, terima kasih. Nah, ini ngomong-ngomong kita belum tahu nih ya Kang Bro, ini lokasinya gitu kan, terus Kang Bro-nya juga berasal dari mana, kita kan belum tahu nih. Siapa tahu kalau nanti masyarakat ada yang berminat kan bisa ngehubungin Kang Bro gitu kan. Siapa? Kang Dedi ya? Kang Dedi Hermawan yang ini kayak apa ini, orang India. Kayak orang India, kayak pijay gitu kan. Oke, Kang Bro. Oke guys, untuk kawan-kawan atau masyarakat luas di sana ingin cari tahu atau menginginkan pembelajaran seperti ini, silahkan datang ke kami. Saya di Desa Jatisari, lokasi ini di Kampung Sarongge, tepatnya di RW 06 di RT 12. Nah, ada nomor HP saya. Tolong diingat dan tolong dicatat, 085260703444. Atas nama Dedi Irawan. Wih, luar biasa Mas Bro. Oke, kita berbincang-bincangnya udah ya. Kita udah lumayan dari tadi kita ngobrol dan jelas yang udah dijelaskan oleh Kang
Kang Bro Dedi. Oke, terima kasih pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.